Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam akal sehat, presisi tinggi. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Sufi Ilmiah Channel, sebuah labirin yang mengungkap hakikat spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Melalui pendekatan spiritual kuantum, kita jelajahi ketersambungan dan kebersambungan antara kesadaran, ilmu pengetahuan, dan ketuhanan menuju hakikat ma'rifat. Kali ini kami akan membahas lebih lanjut tentang metodologi dalam bertarikat. Tentu yang kita sampaikan adalah Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara sebagai sebuah thariqat arwahi yang pastinya lebih fokus pada eksplorasi ruang rohani. Sebagaimana setelah kita sampaikan pada bahasan terdahulu bahwa dalam metodologi bertarekat dimulai dari baiat, kemudian zikrullah atau tawajuh, kemudian suluk dan ubudiyah. Bahasan kali ini adalah tentang zikrullah atau zikir. Dalam tarekat ini, zikrullah dikenal dengan istilah tawajuh, yaitu sebuah ritual sebagaimana zikir pada umumnya, yaitu pada level dasar dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Namun zikir yang dilakukan adalah secara sir, jadi tidak diucapkan oleh lisan. Tentu karena ini perspektifnya ilmiah, maka bahasan yang kami elaborasi yaitu dalam perspektif ilmiah. Hal yang paling dekat persinggungannya yaitu terkait dengan frekuensi dan gelombang maupun hukum medan kuantum. Baiklah, agar kita mempunyai pemahaman yang presisi, saya sampaikan dulu bagaimana praktek zikir dalam thariqat kami. Zikir yang dilakukan dalam thariqat ini adalah zikir secara sir, yaitu tidak diucapkan. Namun secara pemaknaan dapat dipahami bahwa yang diungkapkan adalah lafaz Allah, Allah. Dan secara teknikal, lafaz tersebut ditembakkan kepada qalbu kita, dengan tujuan akhirnya agar qalbu kita senantiasa bergetar seirama dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Baiklah pemirsa dimanapun berada, agar pemahaman kita lebih komprehensif, baiknya kita sampaikan dalam perspektif ilmiahnya dan bagaimana tahapan-tahapan dalam zikir dalam thariqat kami. Pada tahap pertama, zikir dilakukan dengan tujuan untuk menghidupkan kolbu seorang salik, sehingga dengan ditembakkan lafaz Allah, Allah ke dalam kolbunya, maka kolbu kita akan merespon dan bergetar dengan getaran tertentu. Dan hal ini dilakukan secara terus-menerus dengan jumlah tertentu. Oleh karena itu, pada saat pertama sang salik mengikuti thariqat ini diwajibkan untuk berzikir setiap hari dengan jumlah tertentu. Sehingga tujuan akhirnya kolbu kita menjadi hidup dan bergetar sepanjang waktu. Kemudian pada tahap kedua kita mengenal zikir tawajuh, yaitu zikir yang dilakukan secara bersamaan dan di situ sudah terjadi semacam penyelarasan frekuensi ruhani antara
sang mursyid dengan saliknya. Sehingga pada saat kolbu sang salik sudah hidup, sudah bisa bergetar, maka dilakukan penyelarasan frekuensi pada saat tawajuh. Tawajuh adalah proses pemindahan energi ruhani dari seorang mursyid kepada sang salik dalam rangka menyelaraskan frekuensi ruhani. Proses tawajuh ini biasanya dilakukan setiap seminggu sekali. Tujuan akhir daripada kegiatan tawajuh adalah terjadinya penyelarasan frekuensi ruhani antara salik dengan mursyidnya. Dan kemudian tahap yang ketiga adalah tahap efek resonansi. Ketika frekuensi ruhani seorang salik sudah sama dengan frekuensi ruhani mursyidnya, maka hal itu akan terjadi resonansi frekuensi ruhani. Sehingga ketika seorang salik sudah sampai pada tataran ini, maka keduanya bisa saling memanfaatkan, baik oleh salik sendiri maupun oleh mursyid. Seorang mursyid yang mempunyai murid yang banyak atau salik yang banyak dan tersebar di berbagai daerah, maka ketika melaksanakan tawajuh secara bersamaan, secara simultan, seorang mursyid akan mampu melakukan akumulasi atas frekuensi-frekuensi yang dihasilkan oleh murid-muridnya, baik yang ada di satu tempat yang bersamaan ataupun di tempat yang berbeda. Dan hal ini dalam teori metafisika, seorang mursyid dapat mengumpulkan menjadi sebuah energi metafisika, dan ini pengaruhnya akan sangat dahsyat. Lebih lanjut, secara lebih detail akan kita jelaskan pada episode berikutnya. Demikian, mungkin sebagai simpulan dapat saya sampaikan bahwa zikir yang dilakukan adalah zikir sir dalam rangka melakukan aktivasi kolbu. Kolbunya dapat bergetar setiap saat. Selanjutnya akan dilakukan penyelarasan frekuensi ruhani antara salik dengan mursyidnya. Dan pada tahapan implementasi, maka ketika frekuensi ruhani salik dengan mursyidnya telah selaras, maka akan dapat terjadi resonansi frekuensi ruhani. Dengan demikian, tidak hanya seorang murid mendapatkan manfaatnya, tetapi seorang mursyid juga dapat memanfaatkan atau mengakumulasikan seluruh frekuensi ruhani dari salik-salik yang melakukan tawajuh atau zikir secara bersamaan. Demikian, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.